Halo rekan-rekan sejawat, apa kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membawakan sebuah kisah seorang pria asal India yang harus mendapatkan karma dari para emak-emak gara-gara kelakuan gilanya terhadap lebih dari 40 perempuan loh. Sepanjang riset kasus ini, AA tuh sampai terheran-heran, kok ada ya orang kayak gini? Pastinya nanti kalian bakalan kesel deh dengernya, terutama buat yang perempuan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini, AA akan membawa kalian terbang ke India untuk berkenalan dengan seorang pria oneng bernama Akuyadav yang lahir pada tahun 1972. Dia dikenal sebagai seseorang yang berperilaku aneh serta gemar melakukan hal gak baik terhadap perempuan. Dibesarkan di daerah kumuh Kasturba-Nagar yang berada di luar pusat kota Nagpur, India, Akuyadav tinggal dan berbisnis di daerah itu serta menampung sejumlah penjahat dan 2 geng saingannya. Dia pun memiliki 2 saudara laki-laki bernama Santos dan Yuprak. Mereka kerap kali memangsa para wanita untuk dijadikan pemuas nafsunya. Kawasan ini banyak dihuni oleh kasta Dalit yang merupakan kasta terendah di India. Orang yang berasal dari kaum Dalit atau kasta terbuang itu kebanyakan memiliki ciri-ciri berkulit gelap, rumah gubuk, atau bahkan gak punya rumah dan bajunya yang lusuh. Mereka juga gak menempuh pendidikan seperti pada umumnya. Makanya gak heran, banyak yang profesinya sebagai pekerja kasar, bahkan ada yang bekerja sebagai pemungut kotoran manusia. Akuyadav yang tergolong dari kasta tinggi dan berawal dari penjahat kelas teri, berubah menjadi mafia atau ketua gangster di wilayahnya. Parahnya lagi, pihak berwenang di India gak pernah mau ikut campur jika ada kejahatan di kaum Dalit karena sering menerima suap dari para gangster yang pada akhirnya menjadi penguasa di daerah itu. Aksi gila pertamanya dilakukan sejak tahun 1991. Banyak masyarakat di sana yang udah menjadi korban, terutama wanita. Aksi gila pertamanya dilakukan sejak tahun 1991. Banyak masyarakat di sana yang udah menjadi korban, terutama wanita. Ia juga sering keluar masuk penjara selama 14 kali dengan berbagai tuntutan. Yadav seringkali melakukan pelecehan, namun para korban banyak yang diam karena pelecehan dianggap hal yang memalukan di India. Diperkirakan juga, Akuyadav berhasil menggauli lebih dari 40 wanita dan perempuan yang masih di bawah umur. Saat itu pernah ada seorang wanita yang melaporkan bahwa dia dilecehkan oleh Yadav dan gengnya. Akan tetapi, pihak berwenang malah ikut-ikutan menggauli wanita itu. Ada juga korban lain melaporkan hal yang sama, tapi dia malah diusir dengan mengatakan, "Kamu pasti perempuan gampangan, makanya kamu digauli." Pelecehan itu dijadikan senjata utama untuk mengintimidasi warga agar patuh dan bisa dikontrol oleh Yadav. Selain itu, polisi terkadang malah memberitahu Yadav siapa-siapa aja yang melaporkan, sehingga Yadav bisa menghabisi yang melaporkan itu. Dan selama hanya kaum Dalit yang menjadi targetnya, pihak berwenang gak akan pernah mengusik. Lagi pula, polisi di sana justru bekerja sama dengan Yadav, mendukung dan melindunginya. Semua karena uang suap yang selalu diberikannya. Nah, berikut ini ada beberapa kejahatan dari sekian banyaknya yang pernah dilakukan oleh Akuyadav. Yang pertama, dia pernah melecehkan seorang wanita yang baru aja menjalankan pesta pernikahan. Dia juga pernah menelanjangi pria dan menyulutnya dengan puntung rokok, lalu memaksanya untuk menari di depan putrinya berusia 16 tahun. Yadav juga pernah memberikan hukuman dengan cara memotong dada seorang wanita yang disaksikan para tetangganya. Setelah itu, perempuan tersebut dihabisi dengan gila di pinggir jalan. Berikutnya, ada tetangga perempuan yang berencana untuk melapor pihak berwajib. Akan tetapi, malah dibelah-belah oleh Yadav. Kelima, ada seorang wanita yang melakukan bundir dengan membakar dirinya
menggunakan minyak tanah setelah digauli oleh Yadav dan anak buahnya pas baru aja 10 hari melahirkan. Yang terakhir, Yadav dan gengnya juga pernah menggauli seorang ibu hamil di depan umum. Gara-gara kejadian mengerikan itu, ada sekitar 25 keluarga yang pindah dari kawasan tersebut. Namun yang lainnya tetap bertahan karena nggak punya pilihan dan terdesak faktor ekonomi. Para orang tua pun nggak membolehkan anak perempuannya untuk sekolah dan keluar rumah. Namun di tengah gejolak teror yang dilakukan oleh Akuyadav, ada satu keluarga yang nggak diteror. Keluarga dari perempuan itu bernama Usya Narayana. Dia merupakan keluarga berpendidikan. Pada suatu hari, Akuyadav yang baru aja menggauli perempuan berumur 13 tahun. Dia dan anak buahnya lalu pergi ke rumah Ratna Dunggiri yang merupakan tetangga Usya untuk meminta uang. Mereka mengobrak-abrik rumahnya serta mengancam akan menghabisi keluarga Ratna. Usya yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Ratna untuk lapor polisi, tapi Ratna nggak mau. Akhirnya Usyalah yang melaporkan kejadian itu. Akan tetapi, polisi malah memberitahu Akuyadav tentang tindakannya Usya. Mengetahui hal itu, dengan geramnya, Yadav dan ke-50 anak buahnya mengepung rumah Usya. Dari depan pintu, Yadav mengancam akan menyiram wajah Usya dengan larutan asam. Usya yang panik langsung melapor polisi. Akan tetapi, lagi-lagi polisi nggak akan pernah datang ke rumahnya. Yadav juga mengancam akan melecehkannya dan menghabisi Usya. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mendobrak pintu. Namun Usya memutar tabung gas dan mengambil korek api, lalu berbalik mengancam dengan mengatakan, "Jika kamu berani masuk, aku akan menyalakan api dan kita semua akan mati terbakar di sini." Para gangster yang mencium bau gas tersebut, akhirnya Yadav dan anak buahnya pun kabur. Di sisi lain, kabar bahwa Usya berani melawan gangster udah tersebar ke seluruh wilayah Kasturba-Nagar. Dari situlah warga Dalit menemukan keberanian untuk melawannya. Kemudian berkumpullah ratusan warga Dalit untuk menyerbu rumah Yadav dan melemparnya dengan batu, serta melampiaskan amarah mereka. Merasakan kemarahan warga, polisi akhirnya melindungi Akuyadav dengan cara menangkapnya untuk pura-pura diadili di pengadilan sebelum akhirnya dibebaskan. Pada hari pengadilan Yadav, di tanggal 13 Agustus 2004, ratusan wanita Dalit berbondong-bondong menuju pengadilan, memakai sendal dan pakaian yang lusuh. Mereka duduk di barisan depan. Yadav pun masuk ke ruang pengadilan sekitar jam 2:30 sore. Dengan raut muka tanpa penyesalan, ia mengolok perempuan yang pernah dilecehkannya dengan sebutan jablay dan berteriak akan menggaulinya lagi. Namun anehnya, polisi hanya tertawa dan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Seketika itu, perempuan tersebut maju, lalu memukul kepala Yadav dengan sandal dan palu. Suasana pun jadi nggak kondusif, dan para wanita maju mengepungnya dan menggantungnya. Ada beberapa yang melempar bubuk cabai ke wajah Yadav dan polisi yang menjaganya. Pihak berwenang yang kewalahan pun kabur, dan kemudian para wanita mengambil pisau yang dikantonginya serta mulai menikam Yadav. Mereka bergantian menikam Yadav tanpa ampun. Dia pun berteriak minta ampun dan berjanji gak akan melakukan perbuatan biadabnya. Akan tetapi, mereka udah gak peduli. Salah satu dari mereka ada yang memotong bagian vital Yadav, menghancurkan kepalanya hingga tewas dengan kepala remuk. Terdapat memar yang banyak, cakaran para wanita yang mengamuk, dan 73 tikaman di tubuhnya pada tanggal 13 Agustus 2004. Untuk foto Yadav dan tempat TKP di mana dia dihabisi, AA nggak bisa kasih lihat di sini ya, karena parah banget. Nanti paling AA kasih linknya di deskripsi, biar kalian buka sendiri, karena ditakutkan dihapus videonya sama Ucup. Para wanita pulang dengan penuh kegembiraan dan kemenangan. Bahkan mereka banyak yang mengadakan semacam syukuran atas kematian Yadav. Biasanya syukuran buat rumah baru ya. Usya langsung ditangkap karena dianggap sebagai dalang di balik peristiwa itu.
Namun ada salah satu hakim bernama Baufahane yang pro dengan perempuan Dalit. Ia membela dan mengatakan bahwa mereka nggak punya pilihan lain selain menghabisinya. Para perempuan itu udah berkali-kali meminta perlindungan kepada polisi, namun pada akhirnya nggak digubris. Singkat cerita, ada beberapa wanita yang udah ditahan. Kemudian, hampir 200 wanita lain dengan kompak mengatakan agar polisi menangkap mereka semua. Namun pada akhirnya, polisi melepaskan Usha 2 minggu setelah ditangkap. Beberapa wanita lain juga dibebaskan dan ratusan wanita lepas dari tuntutan hukum. Kini Usha menjadi seorang pemimpin wanita di Kasturba-Nagar, India, dan terus berjuang agar warga di sana mendapatkan hidup yang layak. Usha pun dianggap sebagai salah satu pahlawan di India. Insiden ini pun akhirnya difilmkan dengan judul 200 Heloha, yang dimana ada 200 wanita Dalit yang menghukum langsung pelaku di meja pengadilan tanpa ampun. Jujur aja, pas lagi AA nonton filmnya, bener-bener campur aduk deh rasanya. Sedih, haru, rindu dan rasa gembira setelah kemenangan para perempuan mengalahkan sang pelaku. Bener-bener membuat perasaan AA tuh menjadi senang juga ya pas pelakunya udah mati. Suka gak suka para perempuan di sana harus bertindak sebelum banyak korban berjatuhan. Setelah ini kalian bisa nonton filmnya aja ya kalau penasaran. Kesimpulannya dari sini kita belajar untuk menghargai apa yang udah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sejujurnya, derajat manusia itu sama antara perempuan maupun laki-laki. Kita nggak bisa berbuat seenaknya seperti itu ya. Apalagi kita hidup di negara hukum. Tanpa perempuan, kita nggak akan bisa lahir di dunia ini. Udah sebaiknya kita melindungi hak perempuan dan memperlakukan mereka sebaik-baiknya. Mungkin segitu dulu ya bahasan kasus kali ini. Semoga hal ini nggak terjadi di negara tercinta kita ini ya. Karena kan udah era emansipasinya wanita yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kalian bisa terhibur setelah capek beraktivitas. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.